kalau lebih kasarnya lagi diusir karena wartawan yang mengakses tribun wartawan dilarang mengakses tribun utama. Padahal berangkat dari pengalaman 2 kali pengalaman sebelumnya di Lembata dan Rotendao, siapapun wartawan tetap bisa mengakses tribun, tidak dilarang sama sekali. Wajah buruk kembali tampar dunia jurnalistik di NTT. Diundang meliput dan menyiarkan Suratin Cup NTT tahun 2023, wartawan Albert justru diusir saat meliput dan menyiarkan pertandingan Suratin Cup. Wajah buruk kembali tampar dunia jurnalistik di NTT. Diundang meliput dan menyiarkan Suratin Cup NTT tahun 2023, wartawan Albert justru diusir saat meliput dan menyiarkan pertandingan Suratin Cup. Lagi-lagi peristiwa tidak terpuji menimpa seorang pekerja media. Kali ini wartawan Tribun Flores. Albert Aquinaldo yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Sika tiba di Ngada atas undangan resmi pihak terkait guna melakukan peliputan turnamen Suratin Cup NTT 2023 mendapat perlakuan tidak terpuji. Dilarang, diusir saat meliput jalannya pertandingan dari atas tribun Stadion Lebih Jaga Bajawa. Kepada sejumlah awak media di Kabupaten Ngada tanggal 2 November tahun 2023, wartawan Albert menguraikan peristiwa tentang aksi pelarangan pengusiran pada saat dia meliput pertandingan sepak bola dari tribun Stadion Lebih Jaga Bajawa hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023. Kejadian seperti ini menambah daftar panjang mimpi buruk jurnalis tanah air oleh praktek-praktek tidak terpuji, pelarangan ataupun pengusiran dan kekerasan terhadap jurnalis di lapangan. Kesaksian wartawan Albert mengungkapkan bahwa saat kejadian dia sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah wartawan dan tengah melakukan peliputan kabar berita, namun penjelasan itu tidak diterima. Wartawan Albert juga menerangkan bahwa kehadirannya bukan asal-asalan, tetapi juga karena medianya diundang secara resmi oleh dinas terkait untuk meliput dan menyiarkan Suratin Cup di Ngada, namun lagi-lagi penjelasan itu pun tidak digubris. Pantauan awak media di Ngada hingga tanggal 2 November tahun 2023, belum satupun pihak menyatakan bertanggung jawab atas kejadian buruk pelarangan dan pengusiran wartawan. Simak uraian kejadian oleh wartawan Albert Aquinaldo disampaikan kepada sejumlah awak media di Ngada. Hari Senin tanggal 30 Oktober pagi, sekitar jam-jamnya sekitar pagi, tepatnya saya kurang tahu, itu di saat pertandingan antara Perseron melawan Sumba Barat. Nah, jadi saat itu saya naik di atas tribun. Jadi memang kebiasaan untuk naik di atas tribun utama ini di liputan-liputan Eltari, 2 kali Eltari sebelumnya, di Eltari Lembata dan juga Eltari Rotendao kemarin kita biasa teman-teman wartawan juga bisa akses tribun utama. Terus kemudian pada saat itu sempat berjejer ada 3 kamera, 2 kamera yang besar itu. Tidak tahu teman-teman dari mana. Terus kemudian ada saya di situ, saya berdiri di sebelah. Terus kemudian pada saat di pertengahan pertandingan ada satu orang datang, saya tidak tahu namanya siapa, datang tegur, disampaikan bahwa bisa digeser ke sedikit karena kameranya mereka kena ke kameranya saya atau tempat saya berdiri. Akhirnya saya bergeser, saya bergeser. Setelah itu pertandingan babak pertama selesai, datang lagi satu orang yang berbeda. Saya tidak tahu namanya siapa. Ditanyalah soal saya dari mana. Saya sampaikan bahwa saya wartawan Tribun Flores Pos Kupang. Dan ditanya lagi soal izin liputan. Saya bilang saya datang ke sini penugasan, dalam artian bahwa kalau penugasan berarti ada undangan, dan undangan itu undangan resmi dari Diskominfo, mengundang teman-teman wartawan termasuk kami Tribun Flores Pos Kupang untuk meliput jalannya Suratin Cup di Ngada. Saya sempat tunjuk ID card yang diberikan panitia, tetapi mereka ngotot untuk minta surat undangan itu. Nah, terus kemudian mereka bilang kalau teman-teman mau live tidak bisa live streaming full, artinya live pertandingannya full. Teman-teman hanya bisa
meliput dari luar lapangan, hanya bisa ambil short video dan juga berita naskah. Saya bilang, Pak tidak bisa mengatur kami seperti itu. Kerja jurnalistik ini banyak. Jadi Pak tidak punya wewenang untuk mengatur kami harus mengambil berita short video atau apa itu. Pak tidak punya kewenangan. Bahkan Diskominfo sekalipun tidak punya kewenangan untuk membatasi produk jurnalistik kami. Nah, tetap ngotot disampaikan bahwa diminta surat undangan. Saya bilang surat undangannya ada di teman. Kebetulan teman kontributor ada di sini. Nah, kebetulan dia hari ini belum hadir. Nah, terus itu saya lanjut terus sampai pertandingan selesai. Pertengahan babak kedua ada lagi satu orang yang berbeda lagi. Nah, datang menanyakan hal yang sama juga, menanyakan soal izin liputan naik di atas tribun. Saya bilang saya ada ID card dan jelasnya mau dimanapun angle-nya, pasti kita pasti tahu lah angle-nya. Kami wartawan juga angle di mana kami merasa bahwa di situ tempat kami bahwa itu untuk pengambilan gambarnya pasti kami akan berdiri di situ, sekalipun itu di tribun utama. Kemudian sempat terjadi perdebatan di situ, tapi lagi-lagi mereka pertanyakan soal legalitas untuk naik ke atas tribun untuk izin meliput, dan mereka tetap ngotot tidak bisa live streaming full pertandingan dan hanya bisa meliput itu dari luar lapangan. Terus kemudian selesai pertandingan ada lagi satu lagi, totalnya ada 4 orang yang datang dan saya menjelaskan hal yang sama. Terus kemudian saya juga karena tidak mau berpolemik panjang, saya sudahlah biasa. Saya ikuti permintaan mereka karena memang saya tidak mau berpolemik panjang. Saya sampaikanlah ke teman kontributor di sini dan sempat berkoordinasi juga, tapi selanjutnya kami lebih memilih mengalah. Pertandingan siang harinya saya live streaming dari luar lapangan di sisi selatan, sisi selatan, intinya di luar lapangan, tidak di tribun utama lagi. Nah, dan sampai dengan hari ini saya liputannya dari luar, tidak bisa mengakses di atas tribun utama lagi. Dan ini yang sebagai jurnalis yang sering meliput event-event turnamen sepak bola seperti ini, saya sangat kecewa sekali. Di Kabupaten Ngada ini terus terang saja berbeda dengan event turnamen sepak bola yang digelar Asprof di Eltari Lembata kemarin dengan Eltari Rotendao yang baru kemarin selesai. Di Eltari kemarin itu semua wartawan diberikan akses untuk masuk untuk meliput, baik live streaming ataupun short video, tergantung kebutuhan teman-teman jurnalis. Itu diberikan akses seleluas mungkin. Bahkan jangankan di atas tribun utama, di pinggir lapangan pun teman-teman diberikan akses, diberikan ruang untuk meliput. Begitupun juga dengan di Rote kemarin, itu juga sama. Boleh tahu kalau misalnya di Lembata dan Rote itu kolaborasi Kominfo dengan jurnalis itu seperti apa? Kalau kolaborasi jurnalis dengan Dinas Kominfo di Kabupaten Lembata dan Rote kemarin cukup baik. Buktinya dengan kami cukup mudah untuk mengakses data informasi terkait dengan top skor, terus hasil pertandingan, klasemen sementara. Itu kami teman-teman Diskominfo dengan teman-teman panitia cukup membantu untuk mensuplai data itu, dan itu yang terjadi di Lembata dan di Rote kemarin. Jadi dari Kominfo yang sebelumnya itu mereka memang menyambut positif ya, dengan cara pandang yang positif menerima kehadiran rekan-rekan jurnalis ya, seperti itu. Iya, kalau dari kacamata saya sebagai salah satu jurnalis yang sudah seringkali meliput turnamen sepak bola yang diselenggarakan Asprof ini, teman-teman Diskominfo di Lembata dan juga Rote kemarin sangat welcome sekali dengan kehadiran teman-teman jurnalis, karena memang kehadiran jurnalis untuk meliput turnamen yang diselenggarakan Asprof seperti ini, apalagi sepak bola. Bicara sepak bola ini kan bukan hanya bicara di dalam lapangan, tetapi multiplayer eventnya di luar lapangan itu juga banyak sekali. Dan justru kehadiran teman-teman jurnalis ini yang mengangkat orang luar bisa tahu,
ternyata di Ngada ini ada tempat yang bisa dikunjungi, dan itu mungkin tim yang kalah mungkin sekedar refreshing atau apa, itu yang salah satu tugas penting jurnalis itu juga. Dan teman-teman jurnalis juga bisa membantu terkait dengan aktivitas UMKM selama gelaran suratin ini. Di saat kembali ke belakang, di saat kejadian itu ada sekitar 4 orang tadi. Ya. Kronologisnya itu, apa mereka menyampaikan mereka ini siapa sebenarnya? Saya kurang tahu. Mereka tidak menyampaikan mereka itu siapa. Mereka hanya datang menegur. Lalu saya juga tidak tanya lagi mereka itu siapa. Tapi dari hari pertama sampai dengan hari ini, keempat orang itu saya sering lihat di stadion. Oh, di tribun? Di tribun. Punya ID card juga mungkin mereka? Ya, mereka punya ID card. Kejadian itu selain disaksikan atau dirasakan langsung sendiri, apa masih banyak orang yang melihat itu? Waktu itu ada sekretaris umum Asprof, ada Pak Peter Fomeni juga ada. Ya. Ada beberapa pejabat di Kabupaten Ngada juga ada sempat menyaksikan itu, dan juga ada beberapa pendukung dari Perseron yang kebetulan waktu itu duduk di atas tribun utama juga sempat menyaksikan. Atas insiden itu tidak ada pihak, misalnya dari kepanitiaan ataupun dari Diskominfo atau mungkin dari teman-teman yang sedang melakukan live streaming di situ, itu mungkin ada pelaku komunikasi berikutnya menjelaskan mereka itu siapa, lalu apa kira maksudnya sampai harus ini dilarang segala macam itu. Kalau sampai dengan saat ini, kalau dari Diskominfo sendiri belum ada penjelasan terkait larangan itu. Setahu saya itu teman-teman dari Ngada Picture yang menyampaikan sempat menyampaikan permohonan maaf secara langsung, bahwa mereka juga hanya diminta oleh orang-orang Diskominfo, disuruh oleh orang-orang Diskominfo untuk melarang saya sebagai wartawan untuk tidak meliput di atas tribun. Kejadian ini apakah dilarang atau diusir atau seperti apa? Kalau lebih kasarnya lagi diusir, karena wartawan yang mengakses tribun, wartawan dilarang mengakses tribun utama. Padahal berangkat dari dua kali pengalaman sebelumnya di Lembata dan Rotendao, siapapun wartawan tetap bisa mengakses tribun dan tidak dilarang sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masing-masing jurnalis punya kebutuhan atau angle masing-masing di mana tempat dia mau, entah itu di tribun utama atau entah itu di luar lapangan, tergantung angle yang mau diambil itu apa. Nah, kalau saya lebih tepatnya diusir. Apa harapan dan mungkin juga pesan? Diskominfo bisa membangun komunikasi yang lebih baik, terus kemudian bersinergi dengan teman-teman jurnalis, karena Diskominfo, salah satu tupoksi di Diskominfo adalah bersinergi, bukan mengurus tapi bersinergi dengan teman-teman jurnalis.